wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Ibu Dr. Ida Widiarsanti di sebelah kiri kami. Habis ini Bapak dan Ibu sekalian, sudah sering beliau ke Kalimantan Tengah, khususnya ke Kapuas. Kemudian tentu yang kami hormati sahabat saya Pak Yudi Astoni, Kepala SMKPP Banjarbaru. Ini teman PKA saya buka badan, gitu. Hampir satu kamar, tapi karena saya diminta kamar senior, jadi saya pindah ke kamar yang lain. Hampir satu, ada senior soalnya yang manggil, kalau sama senior kita ini. Jadi saya waktu PKA jadi direktur pembiayaan, jadi satu-satunya yang sedang pendidikan kemudian dilantik eselon 2. Kemudian yang kami hormati, sebetulnya yang saya tahu Bu Aryani, saya pergi tani aja beliau itu, ya Bu. Habis ini WA ke saya mana gitu, sebagai ketua kelompok substansi penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau di eselon 1 yang lain dikenal Kapoksi, kalau di Badan SDM dikenal Kelsi. Jangan ini harus sudah mulai aware di teman-teman karena sudah masuk di Kementerian Pertanian. Jadi kalau ada yang bilang Kelsi, ada yang bilang Kapoksi, itu sama saja. Judulnya Ketua Kelompok Substansi teman-teman di penyuluhan. Kemudian tentu teman-teman K-Timker baik di Provinsi Kalimantan Tengah maupun kabupaten kota di se-Kalimantan Tengah. Salam kenal. Tentu sahabat-sahabat saya para penyuluh pertanian yang ada di garda terdepan, ada di kecamatan, kemudian ada di desa-desa. Kemudian di kami, di kantor pusat Kementerian Pertanian, itu nggak pernah kita membedakan PNS, P3K nggak ada. Sama, hak kewajiban, ya gaji dapat, tukin dapat, jalan juga dapat. Begitu ya buka badan, nggak ada kita. Jadi kawan-kawan semuanya sama-sama seorang aparatur sipil negara. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Kemudian selanjutnya saya to the point saja, menindaklanjuti rapat kemarin dengan teman-teman Kapoksi, Kelsi, Katimker semua terkait dengan brigade pangan. Saya hanya menekankan itu. Jadi teman-teman ini selaku penyuluh jangan hanya kacamata kuda. Hanya saya kenalnya sebagai penyuluh misalkan Mantangai, Kapuas Barat enggak. Yang perlu diketahui itu kalau ada program cetak sawah rakyat di Kalimantan Tengah, di Indonesia harus bisa menjelaskan. Karena kita tidak pernah tahu ada orang datang mana nanya ke penyuluh sudah pegawai pusat, harus tahu. Contoh misalkan gitu kan. Sekarang cetak sawah rakyat di Kalimantan Tengah jumlahnya yang sudah total ya LCLL. Berarti kalau sudah LCLL dan olah lahan itu harus ngelotok, harus tahu jumlahnya 25.233, itu sudah tahu ibu-ibu. Kemudian perkembangan, kalau panipi udah pasti di luar kepala karena tiap hari kan pasti hafal karena yang day to day mengawal ini. Kemudian yang sudah olah lahan 21.000 itu harus sudah hafal teman-teman. Kemudian ada air patah, apa itu air patah, itu harus tahu. Kan jangan-jangan baru pernah dengar juga air patah itu pada saat ya kan, siapa yang tahu air patah? Ayo. Enggak, saya khawatirnya gitu Pak Badan. Biasanya ngomongin air patah gitu kan, luas lahannya 5.529, nggak tahu-tahunya si air patah, terus singkatannya apa gitu kan. Betul, nggak tahu semua ini. Nah, penyuluh itu harus kreatif. Itu harus cari informasi. Ini buka badan saya sebelum gabung di Kementerian Pertanian tahun 2020, saya penyuluh swadaya. Nggak digaji negara, nggak ada gaji. Ya jualannya jualan produksi benih kedelai waktu itu. Nggak ada gajinya segala macam. Jadi penyuluh cari informasi. Jadi kita ada air patah gitu. Daripada saya menjelaskan air patah, cari sendiri. Gitu kan nanti. Ya. Nanti saya udah nggak perlu jelaskan karena biar nggak terlalu panjang. Jadi kita yang 21.185 yang sudah olah lahan
Berarti kalau sudah olahan itu kan sudah dibayar. Itu kan tidak ada alasan tidak dibentuk. Kemarin kita sepakat, kita selesaikan di minggu ini. Ya, berarti minggu ketiga bulan Januari. Jadi kalau 21.185 kalau dibagi 200 itu 105. APR kita itu membentuk 105 brigade pangan. Nah, kemudian kemarin kan sudah dengar ya Bu, contoh misalkan di Kota Waringin Timur, ternyata ada satu kecamatan hanya 30, jauh dengan kecamatan yang lain yang cetak sawahnya. Tidak mungkin dibentuk satu brigade pangan, tapi kan punya keterangan ini tidak dibentuk brigade pangan, tapi dibentuk kelompok tani dan gapok tani. Intinya BP itu adalah untuk bisa tanam, ya. Jadi kalau nggak bisa ditanam BP karena hanya 20 hektar, 30 hektar nggak memungkinkan, maka harus dibentuk kelompok tani yang dan sudah sepakat kan kemarin kepala dinas kabinnya. Jadi itu, jadi tolong bikinkan matriks masing-masing Kapok Ibu secara Kalimantan Tengah, kemudian Katiper kabupaten kota bikin rinciannya. Ini yang 21.000, katakanlah di Kapuas totalnya 16 ribuan, 16.400 sekian. Itu dibikin di kabupaten mana saja, dirinci kemudian mana. Kalau di Kapuas saya kira nggak ada yang seperti di Kota Waringin Timur atau di tempat yang lain yang 20 hektar gitu. Ya, jadi itu tolong dirinci satu-satu. Jadi kita sepakat ya, itu di bulan Januari. Kemudian yang sisanya yang 25.233 artinya dikurangi 21.000, kira-kira kurang 4.000, itu kekurangannya adalah sekitar 21 brigade pangan. Nah, itu minggu depan harus kita selesaikan sambil menunggu ini proses olah lahan. Nah, kemudian yang ketiga, nanti nggak usah dipikirkan, ini sedang dirancang, sedang disusun, kemudian sedang dibicarakan. Yang 5.529 nanti targetnya minggu kedua bulan Februari. Jadi harapkan kontrak olah lahan LCLL-nya bisa selesai di bulan Januari dan awal bulan Februari. Nah, itu sudah dibentuk. Tapi kita kejar yang sekarang, yang 105 totalnya. Begitu 105 selesai, warnanya hijau Pak Badan kalau itu. Jadi tolong minggu ini bisa hijau. Kalau enggak minggu ini hijau, nah ini jadikan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam penilaian kinerja dan SKP. Itu satu. Kemudian yang kedua, peran penyuluh pertanian rapat, karena akan menyampaikan rapat Bu. Itu bukan hanya kita mendampingi LTT ANSI, tetapi juga mulai proses tadi, hubungan dari proses pembentukan, pendampingan, penguatan real pangan, kemudian tanam. Kalau ada kesulitan Bapak dan Ibu sekalian, kontak kami, kontak para katimkernya, kontak Kelsinya. Kalau mentok di Kelsi, baru ke PJ-nya di kabupaten kota. Sudah tahu kan PJ-nya swasembada pangan. Jadi jangan langsung ke kita juga Bu, mohon izin. Jadi ya, jadi biar PJ kabupaten kota itu juga aware. Misalkan contoh di Katingan, mana yang dari Katingan? Udah ketemu sama Ibu Kepala BRMP Klimat? Udah ya? Ah, Bu, ke Bu Rima. Jadi ke Bu Rima, jadi biar kita ini sudah satu keluarga di Kementerian Pertanian. Ke Bu Rima. Sudah 2 kali Pak. Ah, begitu Bu Rima ada permasalahan, mana sudah mentok, baru ke kami di BPSDMP. Jadi kita mulai komunikasi. Jangan sampai teman-teman PJ itu merasa, oh tanggung jawab brigade pangan LTT itu di badan SDM. Enggak, tanggung jawab bersama. Sehingga tolong dilibatkan komunikasinya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi rapat yang tadi mungkin yang Kapopsi dan Katimker sudah mendengar. Nah, sekarang yang belum mendengar, izin buka badan, untuk mempercepat cetak sawah rakyat itu ditanam, hal itu adalah menjadi harga diri kita semua, harga diri Bapak Menteri, harga diri Bapak Presiden dalam rangka swasembada pangan. Maka satu, kita harus kompak, kemudian akan dibentuk organisasi, mohon izin dulu. Jadi akan khusus dibentuk organisasi percepatan cetak sawah rakyat yang anggotanya tentu di antara kita. Itu sedang disusun oleh Direktur Jenderal PSP tadi disampaikan. Ketuanya Pak Dirjen PSP yang tadi menyanggupi Bapak dan Ibu sekalian. Pokoknya bentuk brigade pangan yang ada di lokasi tersebut. Begitu bentuk brigade pangan, usulkan untuk CPCR 1 ya, catat sarana produksi pertanian, benih siap, gitu kan. Sudah kenal sama direktur benih? Tadi ada.
direktur benih, udah kenal kan? Ada Bu Rijani, panggilannya Bu Enom tadi, Bu Neno, Bu Enom. Kemudian pengadaannya oleh Direktorat Seralia, Direktur Seralia tadi hadir juga Pak Rahmat. Jadi segera diusulkan kalau memerlukan benih unggul nasional, gitu kan? Karena ada permasalahan muka badan. Contoh, siapa yang ini Antanai, ya kan? Diusulkan benihnya kemudian tidak tertanam karena masalah lahan berusia. Nah, sehingga besok Direktur Seralia itu akan membuat jadwal ketat. Kami akan hadir Bu Kabadan, jadwal ketat rencana tanam. Maka kalau ada rencana tanam, maka ada rencana penyediaan sarana produksi pertanian. Nah, untuk itu maka kita berkejaran waktu Brigade Pangan itu, karena arahan Bapak Menteri semua lahan CSR itu dikelola dan bantuannya ke Brigade Pangan. Sehingga minggu ini harus selesai. Usulkan dari koordinator atau penyuluh setempat ke melalui Katinkernya, kemudian baru ajukan ke dinasnya. Jadi itu kebutuhan benih, kebutuhan pupuk, itu kan. Kalau pestisidanya kalau di ini sudah ada di Kapuas. Di kabupaten yang lain kalau nggak ada pestisida atau herbisida segera usulkan, termasuk usulan untuk alsintannya, sehingga begitu lahan selesai diolah bisa tanam. Ada dua, satu menggunakan drone tadi Bapak Dirjen PSP dan Pak Dandim siap untuk tanam langsung drone. Kemudian kalau untuk yang pindah tanam kita siapkan pindah tanam yang melaksanakan Brigade Pangan. Jadi sekarang belum bisa mungkin drone, nanti drone diserahkan ke Pak Dirjen PSP sama Pak Dandim tadi buka badan. Nah, untuk yang kita tanam pindah itu Brigade Pangan. Jadi cek betul-betul kapan lokasi tersebut bisa tertanam, teman-teman sekalian yang hadir di sini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang selanjutnya izin tadi Bu Pak Kabadan, Bu Pak Dirjen PSP ingin mengumpulkan manajer Brigade Pangan, Bu. Ingin ditanya satu-satu, sudah lengkap nggak alatnya? Sudah dioptimalkan atau belum? Hari Selasa rencananya Bu, mereka Direktur Jenderal PSP akan melaksanakan mengundang para Brigade Pangan ke sini Bu. Jadi karena yang terbesar itu di Kapuas dan di Pulang Pisau, mungkin kemungkinan yang BP yang terdekat Bu yang diundang, BP Kapuas dan BP dari Pulang Pisau. Pak Dirjen ingin tahu Brigade Pangan itu betul-betul operasional. Memang itu tanggung jawabnya kita, tapi alsintannya ingin tahu karena kami selalu komplain Bu ke Dirjen PSP, belum semua memperoleh alsintan. Tapi kalau kami yang bicara, Bu, selalu bilang, nah itu kan omongannya Kapuslat, kamu katanya. Tapi kalau yang ngomongnya adalah BP-nya langsung, Pak Dirjen bisa menerima itu. Tapi sekali lagi perhatikan teman-teman, tahu persis Brigade Pangan itu sekarang mulai aware. Jadi tupoksi ikut teman-teman itu salah satunya mendampingi Brigade Pangan, termasuk untuk memperoleh alsintan dan sebagainya. Nah kemudian Bapak dan Ibu kalian, kemudian yang Erpata, mudah-mudahan data Erpata pada sore hari ini, siang hari ini sudah dapat Pak Lipi yang dirapatkan, sehingga teman-teman jangan menunggu minggu kedua. Kalau bisa dibentuk Brigade Pangannya minggu ini semua, itu top bagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kami mengapresiasi kepada Ibu Kapoksi atau Kelsi dan Katinker. Ini pekerjaan ibadah, gitu kan. Jadi jangan dianggap, oh saya ngiri jadi Kapoksi Katinker. Justru jadi Kapoksi Katinker itu kita sampaikan yang buka badan, nggak ada tambahan misalkan apa tunjangan Kapoksi maupun Katinker, nggak ada. Disitulah nilai tambah ibadahnya, gitu kan. Keikhlasan tapi, gitu kan. Kalau tidak Katinker, tidak Kapoksi, itu jalan menuju kepala balai, direktur,
kampus, tidak ada orang yang bisa menjadi direktur kampus atau direktur tanpa melalui jenjang itu. Tiba-tiba misalkan siapa yang nggak habis ini, karena memang Katimker dan Kapoksi ini perjuangannya luar biasa. Iya, jalan surganya udah langsung ditulis, ada jalan surga, tapi ada juga jalan memang karir. Jadi pegawai negeri itu kan satu, itu kan naik pangkat. Yang kedua naik jabatan, yang ketiga naik gaji, yang keempat ya punya istri atau punya suami. Kan biasanya jadi pegawai negeri lebih pede untuk mendekati tawar kerjaan laki-laki maupun perempuan. Mungkin demikian buka badan kalau tambahan kami dari saya. Saya Teddy Habsyah, pernah jadi direktur pembiayaan, 4 bulan menjadi kampus penyuluhan. Sekarang sudah Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, menginjak bulan kelima sebagai kepala pusat pelatihan. Dan saya sudah di sini sejak tanggal 21 September 2024. Jadi sudah 16 bulan saya di Kalimantan Tengah. Saya pernah tidur di Sukamara, Lamando, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur. Kalau Seruyan kita lewati karena mohon maaf agak masuk ke dalam gitu ya. Loh, memang diakuin Bu, kan kalau Seruyan agak masuk ke dalam. Jadi kalau itu kelewatin Seruyan, ya Katingan juga sudah susah kita nginep Katingan, mendingan nginepnya di Palangkaraya. Itu kan saya sudah ke Kuala Katingan, ya hampir semua, tapi yang ke utara sana belum sempat pernah, karena lebih banyak SK-nya di Kabupaten Kapuas. Mungkin demikian buka badan, mohon arahan Ibu. Suara saya memang seperti ini, nggak usah pakai ini juga kedengaran.